Segenap jemaat dalam rumah ini, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi, awan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan ini kita bacakan secara responsoria. Ayat yang pertama saya bacakan dan ayat yang kedua dibacakan oleh saudara-saudara, dan ayat yang ke-12 kita akan membacakannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem,
yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang temannya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika lapar timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parahnya. Kita bersama-sama membacakannya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, olehnya ku tentram. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Pengakuan dosa dan minta pengampunan. Saudara-saudari, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Saudara-saudara diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak lahir. Dari dalam diri kami sendiri ada kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi menebus kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami ya Allah, ubahlah dan baharuilah kami. Teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam Kristus kami memohon kepadamu. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dimenangkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berpegang kepadanya. Amin. Dipersilahkan untuk kembali. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kenaikan Yesus. Mari kita bernyanyi yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutinya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat yang ketiga, yang sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menangkap ke langit, waktu itu ia naik. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayatnya yang keempat, oh betapa mengagumkan Maharaja semesta. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semua aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dengan judul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajah Tuhan mengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya, mulia dan perkasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Marilah kita bersatu dengan Tuhan. Segala puji syukur kami menaikkan di hadapan-Mu Bapa pada siang hari ini, dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama dan bersekutu melakukan pujian syukur di hadapan-Mu pada hari ini Bapa. Dan kami serahkan di tangan-Mu Bapa seluruh rangkaian acara ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Engkaulah yang berkuasa di tempat ini, dan Engkaulah pertaruhkan Roh Kudus-Mu di setiap pribadi kami, lepas pribadi kami Bapa. Dan kami yakin kami boleh memperoleh firman-Mu, dan boleh kami melakukan sampai kami bisa
mengaplikasikan lewat pribadi kami masing-masing, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Firman-Mu yang kami bacakan, yang kami dengarkan pada hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa, agar kami boleh memahami dan mengerti apa tujuan dan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu pada hari ini. Inilah doa serta permohonan kami Bapa, kami serahkan di tangan-Mu. Kami telah berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu kita ambil dari kitab Markus pasal 16 ayatnya yang 15 sampai 20. Saya bacakan sekali lagi. Terambil dari Markus pasal 16 ayatnya yang 15 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu Yesus naik ke surga. Orang percaya memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun perayaan tahun ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing, seringkali pada saat kita sedang merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kadang ada yang bertanya, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus kembali atau naik ke surga? Mengapa tidak tinggal saja di dunia ini untuk memerintah? Jawabnya ialah pertanyaan pertama, karena Tuhan kita Yesus Kristus berasal dari surga. Dia adalah Allah yang telah datang ke dunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, karena rencana Allah yang sudah lama dinubuatkan dalam perjanjian lama, yaitu penyelamatan umat manusia dan dunia ini, telah selesai dan telah terlaksana dengan sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus pasti mendapat keselamatan dan sampai di surga dimanapun Tuhan kita Yesus Kristus berada. Karena dia tahu jalan ke surga, maka Tuhan kita Yesus Kristus memberitahukan kepada Thomas, salah seorang muridnya, dengan mengatakan demikian, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bisa dilihat dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan. Sebelum Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, ada beberapa hal yang dia sampaikan kepada murid-muridnya dan untuk bisa direnungkan. Satu, bahwa setelah dia menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dimulai dari mana? Menurut saya harus dimulai dari keluarga. Ketika satu keluarga telah menerima Yesus Sang Juru Selamat, pasti mempunyai komitmen yang sama untuk memberitakan Injil. Dari beberapa anggota keluarga diteruskan kepada tetangga atau kepada sahabat, maka Injil secara perlahan tapi pasti bisa melebar luas ke berbagai tempat dan ke seluruh dunia. Kita di BNKP telah menjadikan keluarga sebagai jantung misi. Kemudian kita harus mengakui bahwa kesaksian atau memberitakan Injil itu tidaklah mudah bagi orang lain untuk menerimanya. Pasti banyak tantangan seperti yang dialami oleh beberapa orang perempuan yang diberitahukan tentang kebangkitan Yesus. Walaupun demikian, pekerjaan untuk memberitakan Injil tetap dilaksanakan oleh murid-muridnya dan diharapkan tetap diteruskan oleh setiap orang yang percaya sampai dengan saat ini, termasuk kita juga keluarga BNKP. Yang kedua, Bapak Ibu, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ternyata Injil tersebut menurut Tuhan kita Yesus Kristus sasarannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada segala makhluk. Bagaimana tentang hal ini? Kalau kita membaca kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kepada manusia telah diberikan kuasa, dalam arti memelihara ciptaan Tuhan yang lain, bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan membakar hutan, tetapi memeliharanya dengan baik, supaya ciptaan Tuhan yang lain tersebut tetap hidup. Dalam hal ini manusia menjadi utusan Allah untuk memberitakan Injil, berita keselamatan, berita kehidupan, baik kepada sesama manusia maupun kepada ciptaan Allah lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Ada 3 hal, Bapak Ibu, yang membuat kita perlu merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Inilah pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan kita Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini merupakan suatu penghiburan bagi kita yang sementara hidup di dunia ini dengan penuh perjuangan. Berjuang melawan virus corona, berjuang melawan dosa, berjuang melawan berbagai kejahatan, berjuang untuk memberitakan Injil. Dan pada akhirnya kita mempunyai tujuan hidup yang sudah pasti, yakni kita ke rumah Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu,
kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga merupakan bukti bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa untuk memerintah baik di surga maupun di bumi. Sebelum naik ke surga, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebagai Raja yang berkuasa, kita memberi kesempatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memerintah kehidupan kita sehari-hari. Dia sebagai penolong, sebagai gembala yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga memberi kesempatan yang lebih besar kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, baik kepada manusia juga kepada segala makhluk. Setelah murid-muridnya melaksanakan pemberitaan Injil dengan setia, kini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang beriman, termasuk kita warga BNKP Batu Center, untuk tetap memberitakan Injil tersebut sehingga setiap saat menjadi bertambah dan lebih banyak lagi yang mendapat keselamatan yang sudah tersedia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saat ini kita lebih banyak di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka marilah kita mempergunakan kesempatan ini untuk menguatkan kembali kerohanian keluarga kita melalui pemberitaan Injil, menguatkan kembali persekutuan keluarga melalui ibadah keluarga, melalui diskusi sekitar firman Tuhan, sehingga keluarga semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit atau mengingatkan kepada kita seperti yang telah digambarkan di atas, yang telah dipaparkan Bapak Ibu. Mohon maaf saya mau memakai waktu sejenak untuk kita semua tanpa terkecuali di tempat ini, dan mohon waktu kita selalu memberikan kepada Tuhan, baik kita ibadah keluarga, pribadi lepas pribadi kita di rumah, kita juga harus melakukan Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit kita melakukan dan menjalaninya, kita tidak bakalan heran dan tidak kaget untuk melakukan ibadah. Kita pun berdoa, masih banyak yang tidak sempurna, tapi kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memberikan hati kepadanya, pasti Tuhan pasti menolong kita. Bahkan Dia memakai lidah dan mulut kita, mengajari kita bagaimana cara bersyukur dan berterima kasih di hadapannya. Bagaimanapun keadaan saat ini yang telah melanda seluruh dunia, virus corona, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak salahnya kita juga harus membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah lewat kita beribadah di rumah dan kita menghindari tempat keramaian, apalagi kita yang masih aktif bekerja, dan kita tentu mengurangi jarak interaksi kita dengan mereka. Satu hal yang saya pesankan sama Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mohon juga untuk setiap berdoa di dalam keluarga untuk keluarga kita, saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Semoga secepatnya kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan kita sebagaimanapun keadaan,
kita tetap berdoa buat mereka juga agar secepatnya mendapatkan pekerjaan. Mungkin sampai di situ Bapak Ibu. Saya menyampaikan ayat hafalan kita yang terambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15. Saya baca dan kita sama-sama setelah saya membacakan ini. Markus 16 ayat 15. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 1 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita bersatu. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami memohon di hadapan-Mu Bapa pada saat ini yang seharusnya kami tidak layak di hadapan-Mu Bapa karena perbuatan dan kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Maka kami percaya Bapa, Engkau berkati kami Bapa lewat firman-Mu, dan Engkau ajari lagi kami Bapa bagaimana kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami masing-masing. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi bekal dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda-Mu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Pengakuan iman rasuli. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku. Dimulai. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dengan judul Bapa Surgawi. Bapa Surgawi ajak mengenal. Bapa surgawi, ajakku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
hati betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang letak dalam kerajaan surga, kami kembali menyerahkan seluruh jiwa raga kami Bapa, dan segala rangkaian acara yang telah kami lakukan hari ini Bapa. Ibadah kami mulai dari pagi hingga sampai saat ini Bapa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang melingkupi hidup kami masing-masing Bapa, sehingga kami boleh sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini Bapa. Dan kami serahkan seluruh orang tua dan saudara-saudari kami Tuhan yang kami tinggalkan di Nias. Kami percaya Bapa, Engkau berkati juga mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan Yesus segala rangkaian aktivitas kami, pekerjaan kami sehari-hari Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu, kiranya Engkau berikan keselamatan dan teruslah Engkau berkati pekerjaan kami Bapa. Lewat pekerjaan kami juga boleh kami memperoleh kebutuhan dan kecukupan keluarga pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan kami Bapa, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau membentengkan kami dari kejahatan-kejahatan yang ingin mendekati dan merusak kehidupan kami Bapa. Kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruhnya Tuhan Yesus, rencana orang tua kami, Bapak Ibu, terkhusus untuk adik kami Novanologia Bapak, dan begitu juga calonnya Tuhan Yesus. Kami serahkan di tangan-Mu Bapak. Berikan kekuatan kepada orang tua kami dan seluruh saudara-saudari kami Bapak, untuk rencana adik kami ini di hari yang akan datang Bapak. Kami serahkan seluruh kekurangan Bapak, baik segala kekurangan dari materi, kebutuhan. Kami percaya Bapak, Engkau memberikan dan membukakan pintu rezeki buat kami lewat saudara-saudaranya Tuhan Yesus, dan lebih orang tua kami yang teruslah Engkau berkati Bapak, supaya mereka boleh bersama-sama dan bersukacita pada hari yang bahagia adik kami ini Bapak. Kami serahkan kehidupan mereka juga Bapak, baik di dalam perjalanan mereka, di dalam pekerjaan mereka Bapak. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, berikan keselamatan kepada mereka, agar mereka memperoleh kehidupan sejahtera dan damai hanya di dalam nama-Mu Bapa di surga. Kami juga tidak lupa juga Tuhan Yesus mendoakan seluruh penyakit-penyakit yang telah menular, yang telah menguasai dunia Tuhan Yesus, yang pada saat ini virus corona Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu, karena kami juga merindukan kedamaian dan kesejahteraan, dan lebih merindukan puji-pujian di hadapan Bapa di tempat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja Bapa. Kami boleh melakukan ibadah. Kami berdoa Bapa, semoga penyakit ini dan virus-virus kejahatan yang telah menguasai dunia Tuhan Yesus kiranya secepat berlalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Beginilah
kehidupan kami Bapa, kami serahkan di hadapan-Mu. Yang tidak selayaknya kami di hadapan-Mu karena perbuatan dan dosa yang telah kami lakukan. Inilah ucapan dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu. Dan kami telah berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Kita sama-sama. Ya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah melanjutkan kehidupan kita sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Kami undang berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dengan kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350. Oh berkati kami dan lindungi kami. Ya. Oh berkati kami.